Halo sobat, ketemu lagi di channel cerita kita, channel yang akan selalu menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk sobat semua. Apabila sobat menyukai video di channel cerita kita ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel cerita kita. Oke sobat, cerita kali ini berjudul Sumur Misteri, merupakan cerpen karangan Elis Handayani yang dipublikasikan di situs cerpenmood.com. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung kita ikuti. Malam ini adalah malam Jumat. Seno pergi ke sumur tua yang berada tidak jauh dari pemukiman. Dengan bekal sesajen, dia menghampiri sumur itu. Ia meletakkan sesajen di pinggir sumur. Sumi, aku datang membawa sesajen. Aku punya satu permintaan, yaitu kau harus membunuh Sri, karena ia menolak cintaku, ucap Seno. Angin pun berhembus. Tiba-tiba Seno merasa ada yang menyentuh pundaknya. Ia pun menoleh. Ternyata seorang gadis dengan jubah hitam yang kemudian langsung mendorongnya ke dalam sumur. Lalu gadis itu pun tertawa. Sumi mengetuk pintu rumah Sri. Siapa sih malam-malam begini ketuk-ketuk pintu? Jangan-jangan hantu, ucap Sri ketakutan. Ia tak jadi membuka pintu. Tolong aku, buka pintunya, ucap Sumi. Akhirnya Sri pun membuka pintunya. Di depannya berdiri seorang gadis dengan jubah hitam membawa kapak. Diayunkannya kapak itu ke leher Sri. Kepala Sri pun putus. Darah bercucuran dari lehernya. Pagi itu warga pun geger. Semua berkumpul di depan rumah Sri untuk melihat jasadnya. Begitupun Pak Lurah. Pak Lurah, ada tamu yang mau menemui Bapak, ucap asisten Pak Lurah. Pak Lurah pun pulang menemui tamunya. Ternyata tamunya itu adalah keponakannya sendiri. Ada apa Rizky? Tumben kesini, tanya Pak Lurah. Rizky pun menjawab sambil mencium tangan Pak D-nya. Begini Pak D, saya sama teman-teman mau camping di sini untuk beberapa hari. Boleh kan Pak D? Boleh, tapi kamu jangan dekat-dekat dengan sumur yang ada di sana ya, kata Pak Lurah sambil menunjuk ke satu arah. Ya Pak D, tapi emang kenapa? Tanya Rizky. Sudah banyak warga yang menjadi korban dari sumur itu, Nak. Sumur itu ada penunggunya. Rizky hanya manggut-manggut mendengar perkataan Pak D-nya. Tak lama kemudian, 3 temannya pun datang. 2 perempuan bernama Alia dan Tiara, serta seorang lelaki bernama Joni. Lalu mereka berempat pun membangun tenda di tempat yang tak jauh dari pemukiman warga. 10 meter dari tenda mereka terdapat sumur tua yang angker itu. Lo semua jangan deket-deket sama sumur itu. Kata Pak D gue tempat itu angker, ucap Rizky. Sejak kapan lo percaya sama begituan, Riz? Timpal Joni lalu tertawa terpingkal-pingkal. Lo pikir gue percaya? Gue cuma gak mau ada masalah aja. Pokoknya kalian harus jaga sikap dan omongan. Kita bukan orang sini, jadi gak boleh macem-macem. Ngerti? Ucap Rizky tegas. Oke, jawab mereka singkat. Malam pun tiba. Rizky dan teman-temannya bernyanyi bersama di depan api unggun. Setelah cukup malam, mereka lebih memilih tidur di rumputan daripada tidur di dalam tenda. Angin malam yang dingin dan pemandangan bintang di langit yang indah membuat mereka terlelap dengan cepat. Lewat tengah malam, Johnny terbangun karena kebelet buang air kecil.
Ia kebingungan mau kencing di mana. Ia pun lari ke arah sumur tua dan segera kencing di sampingnya. Setelah itu, ia mengambil air di sumur menggunakan timba. Saat Johnny melihat airnya yang berwarna merah darah, Johnny pun pingsan. Pagi itu, Rizky dan teman-temannya mencari Johnny. Mereka memanggil-manggil nama Johnny, namun tak ada sahutan. Lalu mereka mencari Johnny di dekat sumur. Mereka menemukannya tergeletak di pinggir sumur. Lalu mereka membawa Johnny ke tenda. Setelah sadar, mereka bertanya padanya, namun Johnny hanya diam. Di wajahnya terlihat sangat ketakutan, namun tak berkata sepatah kata pun. Hari pun berganti. Malam ini Alia berencana mengadakan uji nyali bersama di sumur misteri itu. Rizky sempat menolak, tapi Alia memaksanya dan mengatakan Rizky penakut. Akhirnya Rizky pun setuju. Lalu mereka berempat pergi ke sumur itu. Mereka membentuk lingkaran dan bergandengan tangan mengelilingi sumur itu. Setelah itu mereka pun menutup mata. Kami datang untuk uji nyali. Jika kamu bersama kami, berikanlah tanda, ucap Alia. Lalu ketiga temannya pun mengulangi kalimat yang sama. Tak lama kemudian, angin berhembus kencang. Alia mulai merasa tak nyaman. Ia pun membuka matanya dan melongok ke dalam sumur. Ia melihat air sumur itu bergejolak. Kemudian sesuatu keluar dari sumur itu, seperti rambut, kemudian kepala, lalu tangan. Alia ketakutan. Ia melepaskan pegangan tangannya dan berteriak, "Lari!" Keempatnya pun berlari menuju tenda mereka masing-masing. Di dalam tenda, Alia memeluk Tiara yang menggigil ketakutan. Alia melihat di luar tenda siluet tubuh seorang gadis dengan kapak di tangannya. Ia semakin mendekat, lalu mengayunkan kapaknya hingga merobek tenda. Alia dan Tiara berteriak histeris. Tak lama kemudian hantu itu pun pergi. Pagi itu mereka berempat membereskan barang mereka dan pergi menuju ke rumah Pak D-nya Rizky. Tapi di tengah perjalanan, Alia teringat kalau HP-nya tertinggal di sumur tadi malam. Guys, HP gue ketinggalan di sumur semalam, ujar Alia panik. Ya udah, gue temenin lu kesana, ucap Johnny. Namun Alia menggeleng. Gak usah, gue ambil sendiri aja, ujar Alia sambil melangkah kembali ke sumur itu. Sesampainya di sana, ia langsung mengambil HP-nya dan bergegas untuk pergi. Namun saat ia menoleh, Johnny langsung mengayunkan kapaknya ke kepala Alia dan membuat kepalanya terbelah dua. Sementara itu, Rizky dan teman-temannya menunggu Alia yang tak kunjung kembali. Mereka memutuskan untuk menyusul ke sumur itu. Sesampainya di sana, mereka shock sekaligus sedih melihat kondisi Alia yang tergeletak dengan kepala terbelah. Selesai acara pemakaman Alia di kuburan, Rizky dan dua temannya merenung. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundak Rizky. Apa kau dan teman-temanmu pergi ke sumur itu? Ucap gadis itu. Rizky pun mengangguk. Kau dan teman-temanmu akan mati tak lama lagi. Dia tak butuh waktu lebih dari 3 hari untuk menghabisi korbannya, ucap wanita itu. Rizky masih bingung dengan perkataan gadis itu. Sementara itu, tiba-tiba Johnny menangis sambil berlari meninggalkan pemakaman. Ia berlari menuju ke jalan raya. Rizky dan Tiara segera mengejarnya. Namun terlambat. Sebuah truk tronton melindas tubuh Johnny dan meremukkan tulang-tulangnya. Setelah pemakaman Johnny, Rizky melihat lagi gadis itu. Segera ia pun bertanya pada gadis itu, "Kenapa kemarin kau mengatakan hal itu? Siapa kau ini?" "Namaku Putri. Dulu ayahku juga mati karena dia," jawab gadis itu sambil berlalu. Malam itu Rizky tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk pergi keluar. Menurutnya
Dengan berjalan-jalan sebentar, ia bisa menenangkan pikirannya. Apakah aku akan mati? Gumamnya terus-menerus. Tak lama kemudian, Rizky merasa ada yang membuntutinya. Ia menoleh, dan ternyata benar, seorang gadis berjubah hitam dengan kapak di tangannya kini berada tepat di belakangnya. Gadis itu mengangkat kapaknya, namun sebelum gadis itu melukai Rizky, dengan cepat Rizky mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan berhasil melukai tangan gadis itu. Gadis itu merintih kesakitan dan berlari menjauhi Rizky. Besoknya, Rizky memutuskan untuk mencari orang yang ia lukai tadi malam. Di jalan, Rizky melihat Putri pulang berbelanja. Tangan kanannya diperban. Rizky pun segera menghampirinya. Ada apa sama tangan kamu? Tanya Rizky. Putri terlihat kebingungan mencari alasan. Putri pun berbohong dengan alasan digigit anjing. Tapi Rizky tidak percaya. Diam-diam ia pergi ke rumah Putri dan masuk ke kamar Putri lewat jendela kamarnya. Gue yakin Putri pasti nyembunyiin sesuatu, gumam Rizky. Ia pun membongkar isi lemari Putri dan menemukan jubah hitam gadis itu. Lalu Rizky memeriksa kolong tempat tidur, dan di sana terdapat kapak itu. Tiba-tiba ada yang memegang pundaknya. Apa yang kau lakukan di kamarku? Tanya Putri dengan marah. Lo yang udah bunuh teman-teman gue kan? Tanya Rizky. Tidak, itu bukan aku. Jawabnya dengan nada datar dan singkat. Lalu ini milik siapa? Cica Rizky sambil memperlihatkan jubah dan kapak. Baiklah, karena kau sudah tahu, aku akan menceritakan yang sebenarnya. Putri pun mempersilakan Budi duduk di kasurnya dan mulai bercerita. Namanya Sumi. Dia penunggu sumur itu. Dulu ayahku dan 2 temannya melemparkannya ke sumur itu. Ayahku tidak mau ada saksi yang melihatnya sedang merampok rumah Sumi. Makanya dia melakukan itu. Tapi setelah ayahku membunuh Sumi, teman-temannya mati satu persatu dengan cara yang tidak wajar. Di hari ketiga, ayahku menceritakan semuanya pada ibu. Dan di hari itu juga, ayah mati gantung diri. Putri berhenti bercerita dan mulai menangis. Tapi kenapa lo nyimpen kapak sama jubah ini? Tanya Rizky. Setelah kematian ayahku, Sumi datang padaku dan mengancam akan membunuh ibuku. Dia berkata, karena dia tak bisa membunuh ayahku, dia akan membunuh ibuku sebagai gantinya. Aku pun memohon padanya agar tidak membunuh ibuku. Dia setuju, tapi dengan syarat, aku harus menjadi budaknya. Setiap kali dia ingin balas dendam, ia akan menggunakan tubuhku untuk melakukannya. Ucap Putri, lalu menutupi wajahnya untuk menyembunyikan air matanya. Rizky mencoba menenangkannya, tapi Putri malah mendorongnya. Pergilah, sebelum Sumi menyuruhku untuk membunuhmu. Teriaknya dengan panik. Rizky pun pergi. Di rumah Pak D-nya, Rizky segera mengemasi barang-barangnya. Begitu juga Tiara. Mereka buru-buru pamit untuk pulang ke kota. Di perjalanan, kabut tebal muncul. Tiba-tiba Putri berdiri di tengah jalan dengan kapaknya. Di samping kanannya ada Alia dengan kepala terbelah 2, dan di kirinya Joni dengan badannya yang remuk dan mulut penuh darah. Putri mengangkat kapak itu. Rizky pun panik. Refleks yang membelokkan mobilnya hingga menabrak pohon. Kepalanya berdarah. Begitu juga Tiara. Semuanya menjadi gelap. Sementara itu, senyum puas terukir di wajah cantik Putri. Oke sobat, demikian tadi akhir dari cerita yang berjudul Sumur Misteri. Semoga sobat semua bisa terhibur. Dan jangan lupa untuk terus menantikan video-video terbaru dari channel cerita kita. Sampai jumpa.